Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu untuk kita semuanya. Welcome back to Ngopi, ngobrol pintar tentang Sidoarjo. Bareng sidoarjo.id dan juga News Sidoarjo. Nek kowe seeling rek, ngopi bareng sing winginane iku dipimpin ambek sing jenenge Cak Hadi. Bareng ambek narasumber sing waduh luar biasa, si enom pengacara. Lho wis wong Sidoarjo pisan. Tapi sing saiki sepurane sing akeh ya. Sing winginane ngefan ambek Cak Hadi dadi presentere sepurane. Tak geser ambek aku. Ngono Cak Hadi. Jahat rek aku. Kenalno jenengku Inet Haulwoya. Berhubung aku ki wong Eropa, jadi wong-wong nyeluk aku Yunet ya. Oke. Dan kali iki ngopi bareng sidoarjo.id yang part 2 tetep rek. Aku akan bahas masalah PSBB. Pembatasan sosial berskala besar ya. Tak bahas ambek lo luar biasa ya kira. Orang redaksi dari portal berita luar biasa ngehit sak Sidoarjo. Ngalang-ngalai ngehit iki lho rek, setan ya tak kandhani ya. Wis. Pengen ngerti sapa? Oh, rahasia. Wis ya. Mari ngono kita kenalan. Sebelum kenalan tak ngombe rek. Kesereten kena ngoceh sik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wis ya. Saiki rek ya, aku penasaran sih aku ndek ndi iki. Yo, iki kafe paling ngehit sak Darjo. Kok kudu jenenge apa iki rek? Muncul iki lho. Sok di-shot Mas, minta tolong kameramen. The Fins ya, The Fins ya. Dan sekarang Dek The Fins gak dhewean aku rek. Gak dhewean ana sing ngancani. Narasumberku loro, ojo kuwatir. Sangar-sangar ya. Langsung kepengin kenalan? Wis, langsung kenalan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Imai Men. Salam PSBB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya gini ya salamnya ya, bukan gini lagi ya. Oke. Mas, iki aku bisa nebak. Pas ini Mas Yudi, ini Mas Hadi. Ya. Aku nyuruh Mas Yudi apa Cak Hadi apa ya? Caca apa Mas? Apa Ayo Cak, Cak ya, kalau Sidoarjo Cak. Nyul aku juga Yuk ya. Yuknet ya. Berhubung sekarang saya sudah jadi cewek, panggil Yuknet. Kemarin Yuk Bambang. Mas, aku kepingin ngobrol iki. Nek sing wingi sampai yang dari presenter. Iya. Tak geser. Tak geser lagi. Sepurane Mas. Sepurane sing akeh. Kalah ayo aku soalnya. Oh iya sih. Ya apa banji anyaran. Mas, ya kita ngobrol serius, rada santai ya. Sampai ngopi dipek ya. Oh, enggak apa iki ya. Sungguhan toko Devin rek. Ya, Bro. Mbiyen kurang jaluk maneh. Devin ki baik hati tidak sombong. Umpat Ini tenan. Itu aku bungkus makanya. Iya. Bisa bungkus ya? Oh iya. Ya uwe ya sekarang ya. Take uwe. Oh, take uwe. Uwe, Wes, siap? Wes. Siap ya. Iki saiki aku pengen ngerti, Mas. PSBB yang sudah diberlakukan terutama yang di Sidoarjo ya, yang di kalangan kita sekarang itu di mata para redaksi, kayak jenengan-jenengan sing luar biasa itu seperti apa sih? Iso nggak share di netizen-netizen yang terhormat itu? Ya. Coba. Nggak kerasa ya, udah seminggu lebih nih SBB ini ya. Mas. Ya sayangnya pelaksanaannya kalau menurut saya sih masih belum sesuai harapan gitu loh. Ya. Saya katakan belum karena memang masih ada waktu beberapa hari ke depan yang tentunya kita harapkan hasilnya bisa lebih maksimal. Artinya jangan sampai kita kemudian mengatakan tidak berhasil gitu kan. Tetapi memang ada beberapa output yang itu bisa menjadi parameter bahwa pelaksanaan PSBB sejauh ini memang kurang berhasil gitu. Karena ketika kita bicara PSBB tentunya ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan dengan harapan memang bisa menurunkan tren persebaran virus corona ini. Dalam arti misalkan pembatasan aktivitas belajar mengajar, bekerja, atau juga mungkin jadi Mbak presenter nyebut misalkan, Yuknet ini bilang misalkan orang antri di warung dan nggak boleh lagi, harus take away dan sebagainya. Itu kan. Harapannya tentunya tren persebaran COVID ini menurun kan. Tapi yang kita tahu sampai hari ke-9 ini bukannya turun malah tambah naik terus gitu loh. Ini yang khawatir, betul. Seminggu kemarin paling seingat saya hanya 1 hari stagnan, tidak ada penambahan jumlah pasien positif ini kan. Tetapi kemarin setelah hari Selasa ke Rabu malah langsung tambah 10 pasien positif ini kan. Artinya kan ada sesuatu yang kurang pas gitu kan. Kenapa PSBB yang seharusnya kita harapkan trennya nurun malah tambah naik gitu kan. Tentu ini bisa menjadi koreksi dan evaluasi kita bersama untuk dengan sisa hari ke depan PSBB ini kita bisa lebih untuk punya semangat bersama lah, karena memang tentu tidak bisa tren sebaran COVID ini langsung turun karena PSBB sendiri. Selama memang kita sebagai masyarakat tidak punya andil besar untuk ini, karena kalau buat saya pribadi ujung tombak untuk mengatasi tren COVID ini sebenarnya masyarakat. Karena apa? Kalau masyarakat sadar, kalau masyarakatnya paham dan patuh pada setiap ketentuan poin-poin aturan PSBB, insya Allah bisa turun gitu. Tapi
kalau tetap terus seperti ini itu yang bahaya. Apalagi kalau yang dikhawatirkan gini, yang dikhawatirkan menurut saya kalau misalkan banyak masyarakat sudah merasa tidak ada apa-apa gitu, gak nopo-nopo aku tak metuai gitu kan. Nah khawatirnya mereka tidak paham bahwa bahaya, bahwa tren ini sebenarnya masih naik, masih tinggi, tapi mereka merasa sudah aman. Nah ini yang khawatirkan. Benar-benar. Nah, ngawur dari betul. Indonesia ya. Makanya saya sangat mendukung tindakan tegas dari aparat kepolisian untuk di malam hari ketika melakukan razia penertiban. Karena memang masyarakat kita ini kan kalau tidak diingatkan secara langsung, biasanya tuh Bayano. Bayano, teledoris santai gitu kan akhirnya. Tapi dengan adanya peringatan tegas, dengan adanya penertiban seperti itu, mereka akan ngerti. Oh ya ternyata temenan nih ya gitu. Bisa aku gak metu bengi lah gitu. Harapannya seperti itu gitu loh. Oke, mungkin dari saya awalnya seperti itu, Mas Yudi dan Mas Yono. Iya. Itu tadi dari Cak Hadi ya. Intinya yuk mang rek kesadaran diri. Sadar rek ngono. Saiki aku pengen takok iki ambek luar biasa iki juga ini. Ayo silakan Mas Cinyut, Cak Yudi nyeluk sapa iki ya? Bebas lah. Bebas ya. Mas Yudi bebas. Boleh, Mas Yudi boleh. Cak Yudi boleh. Oke, Cak Yudi monggo silakan. Oke, kami kan kerap kali ya meliput kegiatan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dari kepolisian, dari semua instansi terkait yang ada di Sidoarjo. Masalahnya masih tetap sama. Di Sidoarjo itu masih banyak sekali warga yang tidak patuh, nggak nurut himbauan dari pemerintah. Faktanya kan banyak ratusan warga terjaring razia dari Polresta Sidoarjo, dari trek-trekan itu ya. Salah satunya itu. Tapi ada juga warga yang dari di warkop nongkrong sembunyi-sembunyi, akhirnya digerebek ya kan. Setelah digerebek, pemerintah dan Polresta memberikan rapid test atau memberikan sanksi kepada mereka. Salah satunya dengan memberikan rapid test atau mendeteksi secara dini apakah warga tersebut terpapar virus corona gitu. Hasilnya dari yang terakhir terakhir hari Selasa malam ada 301 warga yang terjaring. Berarti tadi malam ya? Tadi malam. Mengi berarti. Mengi kok cek wake. Mas? Ada 301 orang lah data dari data dari rekan-rekan Polresta dan TNI dan Dishub juga bantu di sana, Satpol PP ya. Dari sejumlah wilayah di Sidoarjo dikumpulkan di Mako Polresta di tempat baru di Cemengkalang. Di situ ratusan orang dites. Ada 301 kalau data saya kalau nggak salah, 301 orang. Dari hasil itu ada sekitar 4 orang yang dinyatakan reaksi rapid test ya. Jadi reaksi rapid test itu indikasinya 80% positif. Artinya nantinya bakal dikarantina di balai di PKD di depannya sekitar rumah sakit umum daerah situ, daerah Sidoarjo lah. Kalau memang itu nanti bakal diberikan hasil swab. Dan nanti hasilnya baru diketahui sekitar 3-4 hari gitu. Nah, sebelumnya juga ada sekitar 250 orang. Waduh, sebelumnya ya ono mana? Ada lagi itu hari kalau nggak Senin malam. Nah, jadi masih banyak lah teman-teman yang masih yang masih berkeliaran di jalan. Artinya kesimpulannya menurut saya kurang sadarnya warga untuk menjauhi virus corona ini. Bener. Itu loh. Dipikir arek iki virus corona iki lho, ngerti apa? Ya Allah, virus corona ini paling mek main tok nang omahku marunus mari assalamualaikum nyingkring ngono ya. Pikir maling ya. Ya Allah, aku kadang ya mikir ya Mas yo. Aku kan yo jenenge aku ki yo kadang yo nandi tapi yo tujuannya jelas ya. Aku dhewe tutulan masker. Tapi duduk masker sing iku rek yo medis sing jenenge seraka-seraka duduk yo. Aku juga produksi masker di rumah terus terang ya. Jadi kadang beberapa temanku juga ada yang membutuhkan masker di tengah malam misalkan, katakannya jam 8. Akhirnya aku nggak mau ngantarkan ke rumahnya temanku. Ketika pulang aku porong rek, melaku aku lewat tol porong dulu. Jangkrik ono trek-trekan sik wakil iku. Oh iya. Jangkrik arek-arek gitu. Dipikir virus corona iki tekos lewat ngono be ya. Gitu loh, makanya itu tadi loh dari Cak Hadi dan juga Cak Yudi ya menjelaskan ya pada intinya kesadaran diri kita tuh yang kurang rek gitu rek. Virus corona itu luar biasa rek medeni rek ya bahaya tapi ya memang ya ojo terlalu takut juga ya karena beberapa dari media ya saya bilang ada yang menggodok terlalu menakutkan juga itu juga gitu ya terus
aku mau tanya lagi. Iya. Boleh ya, silakan. Kayak tadi sing sampean katakan kalau kemarin ada razia dari Polres di mana yang anak-anak trek-trekan itu di apa itu? Diobrak ya? Ya, akhirnya ditekan ya. di tes rapid test ya. Terus setelah itu kira-kira yang kayak ODP terus apa jenenge? PDP itu langsung dipulangkan atau dibawa nang dia atau ya? Yang terakhir itu rahasianya bukan rahasia trek-trekan, Oh, tapi gitu ya? bukan. Jadi rahasia itu warga yang masih berkeliaran, masih bandel. Oh, nang warung. Di warung. Mobil lejendan keliru nggak norek. Tuku kota. Di Ojo warnet, wifi-an ae, iya ya kan? Allah. Di warung, di warnet. Warnet sih buka. Ada sebagian yang Kalau masih anu warnet buka. ndi Mas? Tak berayam ya. Ada yang masih buka. Polres Sidoarjo perlu saya bantuan saya. Melok saya ngobrak nanti ya. Hari sampean sudah ngopi? Oh, Nambah sudah. kah? Sudah. Nambah bayar dhewe tapi. Bungkus saya Mbak. Hah? Apa? Bungkus. Oh, bungkusan pasti ternyata ya. Padi. Kulo kasih tangget niki nggih. Aduh, bahasa Jawa ini. Nggih, tangget. WA ini. Suhu. Rama gitu. Faktor U. Untuk mengenai PSBB yang sudah diterapkan di beberapa daerah tentunya desa ya, seperti Iya. desaku itu sudah Iya. ada pembatasan yang dimana jam-jam sekian wes Betul. gak oleh keluyuran ditutup ya. Iya. Saya pengen tahu dong, Hmm. selama ini kan jenengan juga riwariwi teng Betul. pundi-pundi nggih. Iya. Saya pengen tahu dong perkembangannya seperti apa sih? Iya. Efektif nggak kira-kira yang diterapkan sudah di desa-desa itu? Oke, Monggo. kita tahu ya sejak hari pertama PSBB diterapkan memang hampir semua di wilayah desa memang melakukan bisa dibilang mungkin isolasi mandiri desa Iya, gitu benar ya. sekali. Artinya mereka punya inisiatif untuk membatasi ruang gerak orang luar desa agar jangan masuk ke wilayah desa mereka Benar. itu kan. Misalkan di desa saya mobil dilarang masuk ataupun orang berboncengan orang nggak pakai masker juga dilarang masuk. Menurut saya ini juga upaya yang efektif ya karena apa? Pola pikir orang ketika aku nanti dia nggak saya itu nggak usah metu ya harapannya Ya, kan seperti itu kan. benar-benar. Harapannya tentu mereka kalau memang benar-benar tidak punya kepentingan yang penting dan tidak mendesak mereka baik di rumah saja. Mungkin poin pertama itu kan. Iya. Karena apa? Karena kalau mereka tidak ada pembatasan seperti itu dibiarkan saja, tentu mereka akan leluasa dan berpikir segan opo-opo PSBB itu kan. Maino tadi Tetapi ya. dengan adanya penyekatan seperti itu, tentunya orang akan berpikir 3-4 kali kalau mereka keluar rumah atau keluyuran itu tadi kan. Oke. Nah, selain itu bukan hanya penyekatan, kalau menurut saya di setiap desa sekarang juga ada tim relawan ya, relawan Oke. COVID ini kan. Ini perannya juga luar biasa karena menurut saya mereka bukan hanya mendeteksi warganya, tetapi juga seharusnya bisa menjadi sarana atau ruang untuk edukasi gitu. Oke. Misalkan soal warga yang kurang sadar tadi kan. Kita tahu misalkan kita selaku tim redaksi nih, teman-teman Mas Yudi dan redaksi yang lain ketika ada Oke. berita, misalkan rahasia tadi kita beritakan. Nah, saya yakin setiap warga baik yang tinggal di perumahan ataupun tinggal di kampung, mereka sudah punya grup WhatsApp gitu kan, Iya, RT, benar. perumahan itu kan. Benar, Nah, benar. dari berita-berita yang muncul dari penertiban dari rahasia tadi, kita harapkan tentu bisa di-share ke warga yang punya grup WA itu tadi. Benar. Harapannya ternyata temenan itu tadi kan. Iya. Dari mereka yang awalnya tidak tahu, dari mereka yang awalnya mungkin menganggap PSBB ini ya wis hanya mungkin ada yang berpikiran status tok gitu kan. Iya. Tapi ternyata beneran gitu kan. Benar. Nah, dari situ kita harapkan edukasi itu muncul dan kesadaran itu kemudian muncul gitu kan. Apalagi bila ternyata kemudian ada efek jerah seperti sanksi tadi, ada tes rapid test tadi. Kemudian outputnya tentu kita harapkan kesadaran ini akan meningkat. Memang tidak mudah untuk membangun sebuah kesadaran karena memang bagaimanapun corona kan tidak kelihatan gitu Iya. ya. Nek kelihatan kok misalkan nemplok di masker kelihatan. Tak kaplok kan ya. Nah, bisa. Tapi ini kan susah itu kan. Temen pajak gelap. Nah, repotnya apalagi kalau orang sudah menganggap badanku sehat, nggak masalah, Iya. imunku Itu loh. yang susah gitu. Benar kan. itu yang Nah, bahaya, yang paling bahaya itu. Padahal virus ini kan kita tahu virus ini kan mengikuti gerak manusia kan. Kalau Benar misalkan sekali. manusia gerak, ya virusnya gerak. Tapi kalau dia Benar. empat itu kan. Jadi sekali lagi peran tim relawan di masing-masing desa itu sangat penting. Sangat penting, Mereka ya. bukan hanya berjaga, mereka bukan hanya memantau bagaimana kondisi desanya, warganya seperti apa, tapi juga kita harapkan mampu memberikan edukasi dari Info juga akar ya. rumput itu tadi. Iya. Kalau misalkan edukasinya dari bawah itu kan, Oke. dari hitungannya kalau bahasa dulu kan sahur manuk gitu Iya, kan, tonggo-tonggo ini kan. dewe, ya, Terus yang ojo bahas. betul ini Benar, orang kan benar. paham itu kan. Benar. Silakan di-share ada kabar di pasar ini ada ini, orang akhirnya oh ya waspadanya tinggi gitu kan. Ternyata ada banyak orang nongkrong di warung kopi katakanlah di dekat desanya ternyata nongkrong warung kopi kena razia itu kan. Iya, Akhirnya iya. mungkin orang yang terbiasa tidak mempermasalahkan, tidak ada perasaan apa-apa, aku ngopi ya biasa ya. Dengan tahu Oke. kabar itu akhirnya mereka berpikir ulang. Nah,
efek-efek seperti ini yang kita harapkan dalam beberapa hari sisa PSBB ke depan gitu, sehingga memang kesadaran warga bisa meningkat. Nah, outputnya ketika kesadaran warga meningkat tentunya tren COVID ini bisa terus menurun. Ini yang kita harapkan kan, karena kita bagaimanapun saya yakin ya warga Sidoarjo tidak ada yang mau PSBB ini lanjut ke PSBB jilid kedua. Wah, saya yakin pasti nggak mau itu pasti kan. Cuman repotnya ketika ditanya nggak mau tapi kesadarannya kurang. Nah, repotnya itu kan. Harusnya mereka paham wis PSBB cukup sak periode gitu kan. Ya sudah, ayo kita gotong royong, kita bersama-sama untuk benar-benar menurunkan tren COVID ini, sehingga ketika nanti 11 Mei bisa turun. Apa sampean gelem riyoyowan PSBB kan nggak gelem kan? Nah iya kan. Besok pamer gincuku sing anyar lah. Ya apa? Terus tuku kelambi aku anyar. Sekarang aku pengen takok, wingi lagi rame di mana di desa-desa itu ya sik ono ae warung kopi buka sampai bengi nongkrong, masyaallah. Arek cilik-cilik itu kebanyakan nyawan iku ambek Mobile Legends koyo ngene, gak mari-mari itu. Pertanyaannya, apa? Selama sampean ngeliput iki ya, pasti kan juga sudah banyak terus nangkep razia-razia di seperti infonya semuanya tau. Iya. Coba dong, bisa nggak share ke teman-teman semuanya? Iya, oke. Mungkin pesan-pesan buat teman-teman juga, atau mungkin info apa yang sampean dapat selama di lapangan? Iya, selama kami di lapangan ya melakukan peliputan, utamanya terkait pembatasan di jam malam ya. Dari pihak kepolisian khususnya Polresta Sidoarjo sudah menggalakkan penertiban. Jadi warga di desa sudah disidak, dirazia. Hasilnya masih banyak, utama itu belia. Itu masih bandel ya, itu biasanya main ya, kebanyakan main game lah mereka. Sekelompok biasanya kan main game antar kelompok gitu kan. Jadi dari kelompok warkop A ke warkop B. Kayak gitu lah. Moving ya mereka ya berarti ya. Jadi ada juga yang warkop yang cuman depannya aja dikerobongin tapi dalamnya masih banyak kaki-kaki. Jadi benar. Petugas dari Polresta Sidoarjo itu sudah turun ke lapangan. Jadi mereka diberikan sanksi. Pertama kepada si pemilik ya. Pemilik juga. Pertama itu kepada si pengunjung. Pengunjung sudah didata sama tim kepolisian, didata. Jadi mereka itu didata terus untuk tidak mengulangi lagi. Artinya mereka kalau terjaring lagi di warkop tersebut, nanti mereka bakal mungkin dikenakan sanksi seperti apa, kita tulis lebih berat lah sanksinya. Yang kedua kepada pemilik. Nah, pemilik itu ownernya ya. Pemilik warkop itu dibawa ke Polsekta. Seandainya ke Polsekta, ke Polresta juga bisa. Yang kemarin saya dapati liputan di Polsek Kota. Ada satu pemilik warkop yang dibawa ke Polsek, di sana didata juga, dilakukan penandatanganan. Jadi tidak bakal mengulangi lagi atau ditutup sementara selama masa pandemi ini. Nah, kalau masih bandel bisa kena sanksinya sangat berat, bakal ditutup selamanya. Nah, seperti itulah. Mudah-mudahan pihak kepolisian dan instansi terkait tetap sabar untuk melakukan proses pembatasan harus ini. Harus itu juga. Iya. Terus mari ngono aku kate takok ya Mas. Ya. Ini pasar tuh kita bilang adalah sebenarnya sesuatu hal yang penting juga ya, apalagi buat ibu-ibu kayak makan keluarga ya. Seperti saya ini juga ya, gitu loh. Sing tak tanyain sekarang, menurut sampean, selama sampean berdua sudah berjalan-jalan melihat situasi dan kondisi di jalanan, kira-kira situasi di pasar ini seperti apa saat ini? Gitu loh. Bisa share ke teman-teman ya? Oke, emang kalau untuk pasar memang bisa dibilang dilematis ya. Artinya tidak mungkin ketika kemudian pemerintah menutup total pasar, karena memang itu memang sumber penghasilan banyak orang belanja di situ. Tetapi sejak awal memang seiring PSBB pemerintah juga sudah memperlakukan pembatasan. Artinya jam operasional setiap pasar dibatasi, yang biasanya mungkin full sehari sepenuhnya orang bisa bertransaksi, bisa jualan, sekarang nggak bisa lagi. Benar sekali. Tetapi yang mengkhawatirkan memang tren beberapa minggu ini ada temuan ternyata ada pedagang yang positif ini kan. Kita ketahui kalau sampean baca berita di Sidoarjo News kita kabarkan ada di Pasar Krian dan terakhir di Pasar Larangan. Pasar Larangan itu. Tentu memang ini juga tidak bisa dianggap sepele ini kan. Ternyata mungkin selama ini mungkin kita berpikir pokoknya pasar buka asalkan protokol kesehatan diperlakukan, misalkan tetap pakai masker, tetap jaga jarak aman. Ternyata tidak seperti itu gitu kan. Benar sekali. Kabar bagusnya memang pemerintah langsung merespon cepat ini kan. Setahu saya tadi langsung melakukan tracing. Tracing ini artinya
menelusuri lah sejak misalkan orang yang positif ini biasanya ngumpul mbak Sopuai, pelanggan Sopuai. Nah, tentu harapannya persebaran itu tidak kemudian berluas gitu kan, source itu. Tetapi memang kembali lagi, memang pasar bisa dibilang tidak mudah dan susah, mustahil memang untuk melakukan itu. Yang bisa dilakukan memang membatasi jam operasional dan juga memang membuka kesadaran itu tadi, karena memang bagaimanapun dan dalam aturan PSBB pun pasar memang tetap boleh dibuka, tetap boleh beraktivitas memang, tentu dengan aturan-aturan yang diatur lagi tuannya gitu kan. Mungkin itu. Itu ya, itu tadi. Kalau menurutnya Cak Hadi ya, sekarang Cak Yudi. Tadi pasar juga dilema kita ya, karena juga kebutuhan pokok semuanya ada di pasar dan kita bingung mujair pun di pasar ya. Gak mungkin kon mujair tuh bangunan. Mangan nih. Aku dewe gak mangan mujair suwe gara-gara ya dina pasar itu mang Mas ya. Oke rek, ya. Jadi kon kabeh wis krungu to sing disampaikno ambek narasumber kita iki mang. Wong lapangan karo iku mang redaksi juga yo. Infone seperti itu, kesimpulannya dari PSBB itu adalah ya iku mang lho rek, kesadaran diri, nuruto. Pemerintah ini wis mengupayakan dengan sangat luar biasa. Wis siji lho rek nuruto. Sisa dari beberapa hari PSBB iki nek esuk ya pergunakan dengan baik rek. Kon gak kepingin ta PSBB iku lho rek wis wanai kalau patu patri ya senang dibilang medali cok sampai rek yo. Pokok intinya iku mang kesadaran diri ya dan tetap ikutin dari aturan pemerintah. Gawe masker, ojo masker bengguang pemaning timun rek yo. Glowing kok raine. Sing keloro cuci tangan rek ya sabun ya 10 detik 7 langkah. Sing ketelu social distancing ojo lali. Nek kon gak penting ya ojo keluyuran. Wes iku mangai info toko aku rek Yuknet dari sidoarjo.id dan juga narasumber terpercaya luar biasa sekali dari News ID Cak Hadi dan Cak Yudi ya. Wes ngono ae, aku pamit undur diri. Selamat berjuang warga Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi. Yuk, kita ngopi. Ngopi ya.